Pernahkah Anda duduk diam, tapi di dalam kepala Anda terjadi perang besar? Saya juga pernah. Bukan karena saya salah bicara, bukan karena saya menyerang siapapun, tapi karena saya memilih untuk tidak bereaksi. Dan disitulah justru api dimulai. Bukan di pihak saya, tapi di dalam mereka. Orang-orang toksik, mereka bukan sekadar pembuat drama. Mereka adalah pengrajin emosi, pemahat rasa bersalah, dan penjual kebingungan. Tapi satu hal yang tidak bisa mereka toleransi adalah ketenangan Anda. Dan itulah yang akan kita gali hari ini. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoik Muda. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengajak Anda melakukan satu langkah sederhana. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih untuk support Anda. Bab 1. Dinamika tak terlihat, mengapa mereka membutuhkan reaksi Anda. Anda tahu, seseorang tidak bisa bermain catur sendirian. Permainan emosi pun demikian. Orang toksik mengandalkan partisipasi Anda. Mereka butuh bahan bakar, kemarahan Anda, pembelaan Anda, air mata Anda. Jika Anda diam, permainan mereka menjadi absurd. Stoikisme mengajarkan, manusia hanya terganggu bukan karena apa yang terjadi, tetapi karena pendapat mereka tentang apa yang terjadi. Dan orang toksik sangat ahli dalam memutar pendapat Anda tentang diri sendiri. Mereka tidak hanya menyerang dari luar, mereka menyusup ke dalam persepsi Anda. Bab 2. Reaksi adalah kendali yang diberikan. Saya ingin Anda mempertimbangkan satu hal. Setiap kali Anda bereaksi secara impulsif, Anda sedang mengalihkan kendali. Seperti membiarkan remote kehidupan Anda dipegang orang lain. Tapi saat Anda memilih untuk tidak bereaksi, itu bukan bentuk pasrah. Itu adalah bentuk penguasaan diri paling radikal. Tidak ada yang bisa menyakiti Anda tanpa persetujuan Anda. Orang toksik ingin respons Anda karena itu membuat mereka merasa dominan. Tapi ketenangan adalah pengingat kejam bahwa mereka tidak mengendalikan apa-apa. Bab 3. Batasan tanpa penjelasan. Saya dan Anda, kita tidak perlu menjelaskan batasan kepada siapapun yang berniat menginjaknya. Batas bukanlah tembok tinggi yang dibuat dari kebencian. Batas adalah pagar sunyi dari harga diri. Ketika Anda berkata, saya tidak akan ikut dalam permainan ini, Anda sedang memperjelas nilai Anda, tanpa perlu marah, tanpa perlu menjelaskan. Itulah seni tak terlihat dalam stoikisme. Menang tanpa bertarung. Marcus Aurelius menuliskan dalam Meditations, jangan sia-siakan energi Anda pada opini orang lain. Lakukan apa yang perlu Anda lakukan, dan lakukan itu dengan tenang. Dan keheningan Anda akan lebih menyakitkan bagi mereka daripada kata-kata tajam. Bab 4. Mereka akan menjauh sendiri. Kenyataannya pahit bagi mereka. Orang toksik tidak bisa bernafas di ruang di mana mereka tidak bisa mengontrol atmosfer emosional. Ketika Anda tetap tenang, mereka kehilangan senjatanya. Ketika Anda tidak bereaksi, mereka kehilangan panggungnya. Akhirnya, mereka akan mencari target lain yang lebih mudah terpancing. Dan Anda tetap duduk tenang, sambil melihat badai lewat tanpa menyentuh dasar jiwa Anda. Kemarahan orang lain adalah masalah mereka, bukan tanggung jawab kita. Bab 5. Mengalihkan fokus, kembali menguasai diri. Sekarang saya ingin bertanya pada Anda, berapa banyak waktu dan energi yang telah Anda buang untuk memikirkan orang-orang yang tidak membawa Anda kemana-mana? Saat Anda berhenti memberi mereka ruang dalam pikiran Anda menciptakan ruang baru untuk sesuatu yang jauh lebih penting, dirimu sendiri. Penguasaan emosi adalah latihan harian. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi sadar bahwa setiap pilihan untuk diam adalah sebuah kemenangan kecil atas diri sendiri. Pengendalian diri adalah sumber tertinggi dari kebebasan. Dan orang yang bebas secara emosional tidak bisa dikendalikan siapapun, termasuk oleh mereka yang paling manipulatif. Saya tahu rasanya ingin membalas, ingin menjelaskan, ingin memenangkan argumen, tapi percayalah, keheningan Anda adalah suara paling keras yang akan mereka dengar. Dan dalam dunia yang bising, jiwa yang tenang adalah pemberontakan paling elegan. Jika hari ini Anda memilih untuk tidak bereaksi, Anda bukan kalah, Anda sedang memimpin. Jika video ini membantu Anda menemukan sedikit ketenangan hari ini, berikan tanda suka, tinggalkan komentar, dan bagikan ke teman yang mungkin sedang belajar membebaskan diri dari jerat emosi orang lain. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menjadi lebih bijaksana hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.